Assalamualaikum dan halo rakyat Indonesia. Ya, jadi kenapa aku menyapa kalian dengan rakyat Indonesia ya? Karena apa yang akan dibahas di video ini tuh berkaitan dengan kita sebagai rakyat Indonesia, terutama keamanan dan privasi data kita, dan penipuan dan segala macamnya. Jadi kemarin tuh habis ada trending di Twitter yaitu soal hacker ya. Tapi bukan sembarang hacker ya, karena hacker ini tuh literally punya data tentang seluruh rakyat Indonesia. Like, what the fuck gitu kan. Terus di Twitter itu aku ngelihat kalau ada thread, jadi thread ini nih, yang menunjukkan bahwa si hacker ini yang ada di suatu forum itu menjual data rakyat Indonesia 279 juta data penduduk bocor di forum ini ya, di thread ini. Nah ini dia juga ngasih sampelnya juga ya, data sampel 1 juta penduduk gitu. Terus awalnya itu aku juga bingung ya, itu kan screenshot di Twitter kan, jadi bukan forum aslinya gitu. Jadi aku sama temanku nelusurin, terus ketemu bahwa forumnya itu namanya Red Forum. Cuman kalau kalian googling ya, coba aku googling nih ya. Itu tuh kayak apa namanya, Rusia gitu. Nah kayak gini, jadi mau buka agak menakutkan juga ya. Terus tuh kan dia jualan. Nah, buat mungkin biar orang percaya gitu ya, dikasih free sampel data 1 juta penduduk gitu. Udah free sampel, udah kayak parfum di mall-mall gitu kan. Terus kan ini dari free sampelnya ini ada yang udah download. Sebenarnya aku juga udah download, cuman di HP, jadi nggak bisa ku buka karena banyak juga datanya. Nah, ini tuh udah ada yang nyoba dan emang beneran, ternyata beneran. Terus bagian namanya dicek legit, bahkan beberapa ada akun medsos dan ada orang-orang yang dari era 1920-an ya gitulah pokoknya. Nah tapi itu menjadi pembuktian bahwa emang datanya itu benar, dan dengan benarnya data itu meskipun mungkin ada yang salah beberapa ya, itu udah membuktikan bahwa adanya data ini tuh berbahaya gitu, dengan dia itu tersebar luas di dunia maya kan. Terus katanya datanya itu ada NIK, ada alamat rumah ya, ada nama, terus ada nomor telepon gitu, dan beberapa ada medsosnya juga, jadi cukup krusial ya. Dan data ini tuh dijual sama si hacker ya, klasik pasti kalau apa namanya, hacker atau apa gitu transaksinya pakai kripto, misalkan pakai Bitcoin gitu. Nah dijual dengan harga 0,15 atau 15 ya, 0,15 Bitcoin ya, atau setara dengan 6.000 dolar. Ada sempat ada yang ngechat nih. Nah, hai, udah dibales chatnya berapa? 0,15 Bitcoin atau sekitar 6.000 dolar. Mungkin berapa ya? 80, mungkin 90 juta. Sekitar segitulah. Ya mungkin sekitar 90 jutaan ya, tapi nggak tahu kalau nanti Bitcoin turun lagi ya. Jadi mari kita mengheningkan cipta dulu untuk para trader Bitcoin ya. Terus pas hackernya ini, terus yang wow-nya lagi nih, jadi pas hackernya itu di chat, where is the source from, misal kayak gitu. Itu tuh dia katanya sih dari BPJS Kesehatan, websitenya BPJS Kesehatan. Nah itu, what is the source of those data? Is it alleged Indonesian population? Source-nya dari bpjskesehatan.go.id. Terus rumornya juga ini tuh sebenarnya datanya itu inputan tahun 2014. Jadi untung yang belum yang paling update gitu ya. Tapi juga nggak untung juga sih, namanya 200 juta orang datanya terpapar gitu kan. Tapi justru menurutku yang bisa dipelajarin dari sini adalah aku justru bersyukur karena pemerintah Indonesia itu pengambilan datanya ke masyarakat tuh belum terlalu bagus gitu kan. Jadi banyak data terutama di dunia kesehatan gitu nggak update gitu kan. Nah justru menurutku aku bersyukur karena kalau daripada ngambil datanya lengkap, tracingnya bagus, tapi data lengkapnya itu nggak diproteksi dengan baik ya, nggak ada backingan perlindungan digital yang baik dan bobol kayak gini, ya mending nggak lengkap datanya gitu, mending nggak usah gathering sekalian gitu, karena ini mempertaruhkan privasi seluruh rakyat gitu kan. Dan juga kayak percuma juga gitu, kita dari dulu diwanti-wanti buat jangan gampang ngasihin nomor WA gitu, jangan gampang ngasihin medsos atau ngasihin alamat ke orang yang nggak dikenal gitu. Ya agak percuma diwanti-wanti gitu kalau alamat KTP kita, bahkan mungkin ada data pemerintah yang harus masukin medsos, aku juga nggak tahu ya. Mungkin kalau ada itu data yang wajib kita input ke situ kan juga kalau bocor percuma juga gitu. Kita nggak apa namanya udah diwanti-wanti biar nggak kayak gitu, tapi dari apa namanya sistem backing proteksi data pemerintahnya masih kurang kayak gitu. Dan poin keduanya di sini yang penting adalah, jadi setelah tahu adanya kejadian ini, itu aku bayanginnya pasti bakal makin banyak terjadi penipuan-penipuan, entah itu via telepon, entah itu ntar kita di DM IG atau langsung di WA langsung kayak gitu. Jadi apapun kalian ya, kalau dikontak nomor yang nggak dikenal gitu, terus misalkan langsung tahu nama kalian gitu, Assalamualaikum Mas Adi misalnya kayak gitu ya.
kok tahu gitu, terus ngaku-ngakunya misal teman SD kok udah lupa sih gitu-gitu, terus misalkan sampai tahu alamat gitu. Ini kan Mas Adi yang di Banten kan misal kayak gitu, terus tahu medsos bahkan apa namanya misalkan orangnya juga ngefollow ngefollow kamu gitu ya. Kalian tuh jadi harus skeptis gitu dan juga kritis terhadap setiap orang-orang yang nggak dikenal yang ngontak kalian. Karena ya datanya itu udah kesebar, udah ada ya, dan pasti aku yakin ada yang beli, pasti ada yang beli karena dibuat phishing kayak gitu ya, kayak dibuat penipuan-penipuan gitu. Jadi kalian harus sangat hati-hati dan nggak hanya kalian tapi terutama penipuan ke orang tua, karena orang tua misalkan ditakutin anaknya itu ditangkap kantor polisi gitu karena pasti ada yang pernah kejadian, temanku juga pernah ada, terus pasti dia khawatir terus disuruh transfer pulsa atau apa gitu. Jadi hati-hati dan ingetin juga ke orang tua kalian jangan gampang khawatir misal kalau ada orang nggak dikenal tiba-tiba nelpon ngabarin kalau kalian atau siapa kayak anggota keluarga kayak itu yang katanya misal kecelakaan masuk rumah sakit atau misal ditangkap sama polisi karena apa narkoba atau apa, itu harus kalian ingetin mulai sekarang untuk sangat hati-hati. Jadi bagaimanapun kalau bisa konfirmasi langsung misalkan orang tua kalian ditelepon sama orang nggak dikenal gitu terus bilangnya kalian tuh kecelakaan gitu, nah harus konfirmasi ke kalian sendiri gitu ya, harus dicoba dulu jangan langsung panik dan segala macam gitu ya. Gitu aja sih teman-teman. Intinya be careful, sangat hati-hati karena udah ada data breach atau apa namanya kebocoran data ini. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Jarang-jarang ya bikin video bermanfaat tapi kayaknya yang ini bermanfaat deh gitu ya. Jadi gitu, jangan lupa senyum. Semoga hari kalian menyenangkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.